Kita berkeliling lagi pemirsa untuk bisa mengekspos potensi yang dimiliki desa yang ada di Kabupaten Cirebon. Kali ini ada di Desa Ender, Kecamatan Panganan, Kabupaten Cirebon. Saya ingin mengekspos apa aja sih yang menarik yang ada di sini dari potensinya. Sudah ada Pak Ku Ender di sini. Pak Iwan, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke Pak, kita mau tahu nih istimewanya Desa Ender itu apa sih Pak? Istimewanya Desa Ender ini dekat dengan laut. Dekat dengan laut. Kita sekarang ada di sini apa ya? Betul. Oke, tepatnya di lokasi apa nih Pak? Ini tepatnya di lokasi pesisir Ender. Pesisir Ender. Oke, yang menarik di sini apa nih Pak? Yang perlu diketahui juga oleh pemirsa semua. Yang sangat menarik di sini adalah tentang mangrove-nya. Mangrove. Tetapi mangrove ini belum bisa menjadikan tempat wisata karena keterbatasan modal. Ya, sebenarnya kalau dari dana desa bisa dianggarkan, namun kami masih banyak PR yang di daratannya. Artinya selain mangrove, kebutuhan untuk dana desa itu kita masih gelar di daratan. Salah satu contoh itu adalah infrastruktur, jalan pertanian dan lain-lain. Oke, prioritas ya Pak. Bukan Ya. berarti ini diabaikan, tidak Pak ya? Bukan, Masih ya. menjadi prioritas juga Pak. Betul. Oh, oke. Rencananya bagaimana nih Pak untuk pengembangan di sini Pak agar lebih menjadi magnet lagi nih Pak Ku? Keinginan saya sih untuk dari kementerian, baik kementerian pariwisata maupun dari dinas ketahanan pangan, perikanan, kelautan itu bisa mendongkrak atau bisa memberikan bantuan yang nantinya akan dijadikan sedikitnya itu untuk minimal untuk bisa bikin treknya saja di tengah-tengah mangrove supaya para wisatawan itu tertarik untuk bisa melihat mangrove yang ada di Ender. Betul. Ini lokasi sudah luas ya Pak ya. Tinggal penambahan penasarannya gitu ya Pak Ku Betul, ya. ya. Oke, rencananya bagaimana Pak untuk trek ya? Untuk treknya itu ya Dari kalau depan itu ya Pak? dari depan TPI itu lebih bagus lagi ke sana. Di sini nanti bisa bikin trek nanti di dalam atau nanti bisa keluar kita view-nya ke arah kali atau ke arah laut. Tadi kan di awal itu kan masuk ke dalam jalannya sudah bagus ya Pak? Sudah bagus. Disebutkan Ya. oleh Pak Bupati juga kan Ya, Pak Ku ya. betul. Oke, tinggal nanti masuk ke dalam sini Pak Ku. Ya, Oke, ini luas banget loh Pak Ku. luas. Berapa luasnya Pak? Ini ada sekitar 3 hektar. 3 hektar. Oke, 3 hektar berarti nanti anggarannya perkiraan berapa Pak Ku? Kalau perkiraan untuk seluruhnya kami belum bisa. Belum Tapi- bisa. Tapi kalau untuk tahap awal bisa di sekitar 300 jutaan 300 jutaan. untuk sebagai magnet masyarakat untuk bisa masuk ke mangrove. Oke, ini sebelumnya memang sudah bisa diakses untuk umum kan Pak? Iya, Bisa datang sini warga Bisa, kan? bisa. Bisa menikmati suasana pantai sini ya Pak ya. Oke, dengan mangrove-nya juga Pak Ku. iya. Luar biasa. Ini kalau pagi sore sudah ramai Pak. Ramai biasa kalau matahari surut itu di sini banyak orang-orang pada menunggu sore. Bisa melihat matahari terbenam, terbit juga Matahari gitu Pak Ku terbit, ya. Oke Pak, untuk pengembangan di sini juga Pak pasti kan butuh spot khusus untuk apa ya, tempat makannya atau Ya. bisa untuk apa istirahatnya begitu Pak. Bagaimana? Ada rencana juga Pak Ku? Kalau rencana itu kami yang paling utama adalah yang pertama yang tadi saya sampaikan untuk treknya, yang kedua Treknya. adalah pemancingan di 1 mil dari daratan itu kami mempunyai rencana untuk tempat pemancingan di 1 mil dari darat dan kebetulan sudah ada penenggelaman apartemen PIS yang kemarin dilaksanakan oleh DKKP. Oke. Terus dari Polair, dari Lanal juga, termasuk dari pemerintah Desa Ender. Oke, Pak targetnya kapan nih Pak untuk bisa lebih indah lagi di sini? Tergantung dari Tergantung. Oke. tergantung dari Tapi dari kepemimpinan Pak Ku juga kan pasti punya tahun ini harus bisa selesai gitu Pak. belum Belum bisa. Oke, tapi itu impian ke depannya ya Pak Ku impian ya. ke depan. Oke, Mudah-mudahan kalau memang dana ada, kami yang minimal untuk bikin treknya saja. Karena sini sudah sangat luar biasa. Ya, Tinggal dikembangkan lebih baik lagi gitu ya Pak ya. betul. Oke, jadi nggak usah jauh-jauh ya Pak kalau Nggak usah misalkan mau jauh-jauh, menikmati suasana Di sini bisa laut gitu ya Pak. bisa buat mancing juga. Bisa mancing. Dan kebetulan di sini lebih banyak kakapnya, Oh begitu Pak. kakap merah. Mantap ini. Luasnya sangat ini apa ya? Seperti juga. Ya, sampai sana sampai perbatasan desa. Di
Desa Ender, Kecamatan Panganan, Kabupaten Cirebon. Saya di sini ya. Oke, rencana nanti di sana ada bagaimana lagi nih Pak? Aku. Kalau di seberang sana itu bukan Desa Ender. Oh, beda lagi Pak? Beda desa, beda kecamatan. Ender itu hanya batasnya dari kali ke arah barat. Wah, kayaknya ditunggu segera mungkin ya Pak ya. Siap, Dengan siap. yang bersambut ya Pak Gu ya. Doa aman saja. Doakan saja pokoknya untuk kemajuan di desa ini. Ya, view lain yang bisa dilihat di Mangrove Ender ini, lihat di belakang kita ya Pak ya. Iya, Bagus banget ya Pak Ku. lumayan bagus. Sayang banget kalau tidak dibenahi terus juga tidak dikembangkan. Gitu Ya. Pak. Ini lihat panjang, masih jauh lagi ya Pak ya? Masih jauh. Kita bisa lihat di sini pemandangannya sangat indah ya teman-teman semua di sini. Oke, terus Pak, ini kan semoga nanti benar-benar dilirik ya Pak ya untuk Ya, bisa harapan. mengembangkan potensi yang ada di sini Pak. Betul. Terus upaya apa ya melirik apa untuk investor kerjasama bagaimana Pak Ku? Kalau yang pernah saya coba itu melalui proposal, melalui proposal, tetapi sampai saat ini belum ada titik terang lah, Oke. intinya seperti itu. Andai bisa dibikinkan ini saja, masuk ke dalam, lalu keluar melihat lalu lalangnya perahu, Oke. itu akan lebih mantap. Makanya kami sangat berharap sekali ke Kementerian Pariwisata maupun Ketahanan Pangan Perikanan itu bisa menjadikan Ender ini tempat wisata mangrove. Oke, Itu kalau harapan kami. jadi namanya apa Pak? Kalau jadi namanya wisata Bahari Ender. Wisata Bahari Ender. Ya, Ih, itu cakep. Itu harapannya dari Pak Ku ini ya Pak. Lihat ini mungkin juga warga Cirebon belum ada kesini ya Pak ya. Ini Belum, nih iya. kita punya loh luar biasa sekali pemandangannya ada di Desa Ender. Ini kalau jadi semoga secepatnya Pak. Amin, amin. Wisata Bahari Ender. Ya, wow, mantap Pak. Nanti dilihat dari depan juga ini kelihatan luas ya Pak. Terus di Luas. dalam dengan penambahan sarana prasarana yang lain ini akan semakin benar-benar bisa dikenal. Jadi daya tarik magnet nih Pak untuk Betul. Desa Ender sendiri. Oke, kita keliling lagi Pak Ku yuk. Mangga. Jalan-jalan di Desa Ender gak lengkap kalau misalkan kita ngulik juga soal UMKM ya. Dan di sini ada yang terkenal yaitu ini ada rempeyek ya. Terus juga ada kuliner lainnya, ini namanya seroja. Nah, di sini kita sudah ada di tempat yang memproduksi cemilan tersebut. Ada Ibu siapa namanya Ibu? Namanya Ibu Rahimah. Ibu Rohima ini ya Bu ya. Ini yang bikin rempeyek kacang Pak Gufron. Iya. Iya, Pak Gufron siapa tuh? Bu? Suami. Suaminya Ibu. Oke. Ibu lagi mau bikin apa nih sekarang Ibu? Rempeyek. Rempeyek. Oke. Silakan Bu sambil Ibu Bismillah. goreng-goreng kita sambil tanya-tanya juga ya Bu ya. Iya. Memang ini istimewanya apa sih Bu rempeyek kacangnya Ibu nih? Renyah? Katanya renyah, Gurih, Ibu. iya. Mm-mm. Terus ininya kacangnya banyak katanya. Banyak. Tuh, enggak itu Aduh. kan. Jadi enak ya Bu ya, Iya. ngemil-ngemilnya ya Bu. Mm-mm. Nah ini yang sudah dikemas ya Bu? Iya. Ini rempeyek kacang Pak Gufron. Sudah kemana aja Ibu jualannya Bu? Ya itu kalau orang yang beli mah katanya mau ke Jakarta. Terus ada juga yang di Saudi. Wah sampai ke luar negeri Iya, juga, Bu. ke Taiwan. Waduh, ini buat ini jalan-jalan ke luar negeri bisa juga ya Bu? Karena Iya, awet ya, Bu ya? iya. Oh, waduh. Terus ada juga ke Jepang. Ke Jepang Pernah. juga. Iya, karena orangnya di sini terus mau ke Jepang bawa ini. Bawa ini buat sebagai cemilan Iya, juga. gitu. Kangen-kangen. Katanya Iya, oleh-oleh katanya. gitu. Karena ini juga bisa sebagai oleh-oleh khas dari Cirebon. Desa Ender Iya. ya, dari Cirebon. Yang punya ada di sini ya Bu ya. Iya. Di Desa Ender udah berapa tahun Ibu jualan ini Bu? Dari 2014. 2014 sampai sekarang alhamdulillah eksis ya Bu ya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu produksi sendiri Bu atau dibantu dengan yang lain? Nggak ada yang bisa ibu Sendiri aja, aja, Ibu? iya. Ah, ini mantap nih ya. Cuman Kita ibu tahu capeknya kalau itu mau lebaran. pesanan banyak. Iya, gitu. Meremaan ya Bu. Heeh. Karena sudah terkenal juga rasanya yang gurih, kacangnya banyak. Ini segini berapa nih ngomong-ngomong Bu? Ini 7.000 kata. 7.000? Iya, kata badan. Oke, ini ada lagi ya Bu ya, namanya kue seroja. Iya, sama Ini kan juga. Gurih, ini rasanya apa Bu?
gurit. Gurit Ini kan juga. yang nggak makan kacang katanya. iya, iya, Jadi iya. dibuatnya kayak gitu. Kalau yang ini beda lagi kayaknya nih, Itu Bu. mah mirong, udang. Mirong. Oh iya, ada ikan-ikan Ebi. Bu, ebi. Oke, jadi proses pembuatannya gampang ya Bu ya? Iya. Apa nih Bu? Tepung terigu ya Bu? Enggak dikasih apa-apa. Cuman santan tuh sama tepung aja Oh, tuh. santan sama tepung terus kacang. Iya, cuman bumbunya kemiri, ketumbar, Oke. terus bawang putih. Ada resep rahasia pokoknya ya Iya. Ibu ya. Ngomong-ngomong Ibu dengan Ibu produksi ini apa nih Bu yang sudah didapat Ibu? Nggak ada sih, cuma alhamdulillah ibu makan dari situ. Jadi untuk meningkatkan perekonomian juga. Iya, Ibu. karena ibu anaknya 3 tuh nggak normal, jadi nggak bisa ngomong. Begitu, Iya, Bu. tuh. Tapi Ibu tetap berusaha. Iya, ya, Bu, ya. alhamdulillah Akhirnya gitu. Kreativitas Ibu ini Ibu memanfaatkan juga ya Bu ya. Iya, Yang gitu. Ibu punya. Alhamdulillah. Berjualan membuat ini luar biasa. Ini Gitu. sebagai motivasi juga nih Bu. Iya, Daripada diem iya. aja ya Bu ya. Iya, Akhirnya Ibu iya. bisa. Iya, daripada ibu nanti ngutang ke warung apa gitu, jadi alhamdulillah ibu buat makan cukup gitu aja. Luar biasa Ibu. Iya. Mandiri juga kan ya Bu. bapak nggak punya pekerjaan Oh, gitu. gitu. Jadi kan ibu harus kuat, harus berjuang. Oke, luar biasa Ibu ini ya. Akhirnya juga ini sudah dikenal ya Bu ya. Iya. Sampai ada yang pesan ke luar negeri, ke Arab, ke Taiwan. Ini ke kan Jepang. ada yang pada kerja di Taiwan, jadi bawa majikannya suka, jadi sering ngirim Jadi gitu. oleh-oleh. Iya. Oke, kita lihat proses pembuatannya. Ini dari tadi nyobain gak berhenti-berhenti. Memang rasanya gurih, renyah. Terus juga kalau kata kita Bu, nggak keras ya Bu ya. Iya. Enak banget adonannya ini ya. Pas resepnya Ibu ya. Iya. Padahal simple ya Bu, tapi Iya. nggak bisa buatnya Bu. Karena beda juga ya Bu tangannya. Iya, iya gitu. Oke. Ini asli dari Desa Ender, punyanya Ibu. Rahimah. Mereknya itu Pagufron. Iya, itu Tempe suami. kacang, suaminya Ibu. Karena bapak yang nganter-nganter. Oh, terkenalnya di Iya, Bapak nih. jadi bapak yang nganter-nganter ke warung-warung. Oke, Ibu Kalau yang ada yang buat. beli, bapak yang nganter gitu. Ini enak loh bener ya, ini nggak bohong. Ini rasanya luar biasa. Yang nanti coba ini rempeyek kacang Pagufron. Jadi bisa didapat di mana ya Bu ini Bu? Ada di pameran-pameran Bu? Iya tuh kalau pedani ke bazar ke apa mah bawa. Oke, jadi bisa lebih dikenal juga ya Bu ya. Iya, hasil. karena telepon ibu nggak punya, punya anaknya aja. Datang aja ke sini ya Bu di Desa Ender Tempat gitu. ya Bu ya. Iya. Rasanya mantap. Oke, saya masih ada di Desa Ender, Kecamatan Panganan, Kabupaten Cirebon. Saya masih berkeliling di Desa Ender ini dan ternyata ada hal lainnya yang menarik untuk diulik di Desa Ender ini. Ini ada kreativitas dari warga Desa Ender yang membuat tas rajut ya. Ini tas rajut yang kecil dan ini yang lumayan sedangnya. Ini hasil karya dari Ibu Tini. Ini Ibu Tininya teman-teman semua. Oke, gimana Ibu dalam menjalankan usaha ini apa ya? Yang enaknya apa nih Bu? Ya, Banyak yang pesan, iya, banyak yang alhamdulillah, request banyak ya Bu. yang pesen gitu, request modelnya gitu. Alhamdulillah ya nyampe lah gitu. Kadang-kadang ada sampai 10 biji. Wow, gitu. orderannya sampai 10 Ibu, karena ini memang hasilnya juga unik dan, Iya. dan lucu Ibu. Oke, Ibu kenapa sampai Ibu memilih untuk membuat tas rajut ini? Ya, yang pertama hobi, yang Hobi. kedua daripada jenuh gitu. Jadi ya inisiatif sendirilah pengen. Daripada diem aja ya Bu Iya. ya, ngerumpi. Mending juga ini menyalurkan hobi, akhirnya Iya. juga ini bisa menghasilkan Ibu Tini. Iya. Waduh, luar biasa. Ini bagus ya Bu ya. Ibu juga ini nggak ada kesulitan kan Bu dalam membuatnya? enggak Itu insya Allah. kok bisa ya Bu, tangannya cepet banget nih ya? Ya karena Sudah udah terlatih ya, Bu? Udah biasa gitu, udah terbiasa. Jadi nggak sulit gitu. Oke, Bu, paling lama kalau membuat tas rajut ini berapa lama tuh waktunya? Ya kalau yang kecil mungkin sehari juga selesai. Kalau yang sedang kira-kira 2 hari 3 hari. 2 hari, 3 Ya hari. paling lamanya itu 2 minggu yang besar. Oh, tergantung request besarnya juga tas itu ya Bu ya. Oke, Iya. tapi ini mah cuma 2 hari bisa ya Bu ya? Insya Allah. Oh,
Oke, kalau fokus ya. Kalau Oke. fokus. Ibu sendiri pemasaran sudah kemana aja nih Bu? Ya ke teman-teman, ke Facebook gitu. Oh, media sosial dimanfaatkan karena sekarang eranya Iya. juga digitalisasi ya Bu. Jadi juga ini membantu Ibu dalam hal memasarkan produknya Ibu Tini ya di sini. Udah berapa lama Ibu? Hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lebih sampai sekarang eksis. Iya, Oh, ini hasil karya dari warga Ender loh ya. Ini yang unik dan bisa dijadikan sebagai oleh-oleh atau ciri khas ya Bu. Iya. Datang ke sini terus pesan ke Ibu Tini ya. Iya. Oke, di media sosial apa namanya Bu? Biar sekalian tahu nih Arif Bu. Handi. Arif Handi. Handi. Iya. Bisa cari aja Facebooknya. Arif Handi gitu ya. Ini ada tas rajut, apa lagi sih Bu hasil karyanya Ibu? Ya paling Cukup tas aja? terus itu apa Apa namanya tuh? itu bikin buket uang. Oh, bikin juga nih Buat, buket iya, bunga, lamaran gitu, uang. buat lamaran. Oh iya, itu juga sekarang Parcel, lagi iya. viral juga tuh ya. Iya. Oke. Kalau misalkan ada acara terus bikin karangan bunga, Iya. buat, buket gitu ya Bu ya, Seserahan, buat seserahan, itu seserahan. bisa juga ke Ibu Tini. Tapi ini yang sekarang Ibu geluti ini tas, pembuatan tas rajut. Sekarang juga Ibu lagi buat, ini buat yang apa nih Bu? Ini buat talinya tuh. Talinya yang ini nih ya, iya, yang ini. Tali yang itu. Ini harganya bagaimana Ibu? Ya kalau yang Kisarannya? besar minimalnya ada yang 80, ada yang 100 lebih gitu. Lebih besar lagi ya lebih besar uangnya. Oh, begitu tergantung Iya. requestnya, modelnya juga Iya. gitu. Tapi sejauh ini modelnya sih kebanyakannya begini ya Bu ya. Iya. Warna-warni juga ya Bu. Tergantung ini ya apa Waduh, namanya padannya ya. modelnya dia pengennya apa gitu kan, terima pesanan doang saya sih. Tunjukin aja ke Ibu Tini, modelnya mau kayak gini Bu, Iya. nanti Ibu langsung Iya, bikin. Ibunya Rama, terus juga ini hasil karyanya ya, banyak bisa dipilih, langsung aja lihat ke media sosial Ibu ya Bu ya. Iya. Tadi namanya apa Ibu? Arif Handi. Arif Handi, warga Ender, asli warga Ender sini ya Bu? Iya. Di Kecamatan Pangenan. Iya. Oke, yuk larisin ya. Ini hasil karyanya Ibu Tini. Ini membuat tas, Tas, rajut, dompet juga bisa buat Iya, buat handphone, handphone, iya. buat gaya-gayaan. Pokoknya biar tambah lebih oke lagi ya Bu. Iya. Oke, mangga Ibu, lanjut lagi Bu. Kegiatan yang saat ini pemirsa bisa lihat di belakang, ya ini ada kegiatan pencaksilat ya. Iya, Jadi iya, Bu. ada pelatihnya Pak Kosim. Kosip. Ini kegiatan kepemudaan juga luar biasa yang dibina di Desa Ender ini, yang serius ini untuk membina generasi mudanya Pak Kosim ya. Iya, Bu. Oke, udah berapa lama ya Pak Kosim? Ada 1 tahun, Bu. 1 tahun. Iya. Oke, ini udah berapa banyak nih anak-anak yang ikut di pencaksilat, namanya apa Pak? Pencaksilat Ciroda. Ciroda. Iya. Waduh, ada 20-30 lebih? Waktu itu mah ada 30, cuman kan nggak kuat fisiknya, jadi ada yang keluar. Oke. Gitu. Terus sekarang ini total ada Ada kurang berapa? lebih ya, ada 10 lebih 10 ya, Pak, lah ya, 10 lebih. Oke. Ini gimana nih Pak anak-anak responnya dengan adanya kegiatan pencaksilat ini? Ya ada yang suka, ada yang kadang-kadang ada yang nggak mampu fisiknya jadi keluar gitu. Oh iya, butuh karena latihan fisik juga nih ya Pak ya di Iya, sini ya Pak? iya. Oke, apa kendala dalam hal melatih anak-anak di sini Pak dalam kegiatan pencaksilat di Desa Ender ini? Ini kekurangannya, Bu. Lahan buat latihan, ya. Terus matras buat pemecahan belum punya. Terus masalah seragamnya juga ya belum punya. Lokasi yang di sini kayak kurang nih Pak untuk latihan pencaksilat. Kurang kalau musim representatif. hujan kan, kalau musim hujan becek Oh gitu. iya, mengganggu juga ya Pak? Mengganggu. Nggak terus-terusan latihan gitu tuh, Bu. Oke. Sudah 1 tahun yang di sebelah sini Pak, Iya, anak-anak nih Pak? iya, sebelah sini. Oke, rencananya bagaimana pada adanya kegiatan pencaksilat ini, harapannya bagaimana sih dari pelatih sendiri Pak? Harapannya lebih maju gitu, Bu. Lebih maju, lebih supaya pemuda tuh jangan sampai nggak ada kegiatan sama Yang sekali kan. positif gitu Iya, ya, Pak? iya, iya. Pembinaannya dilakukan apa saja nih Pak? Sejauh ini latihannya berapa lama nih? Latihan Seminggu? yang 1 minggu itu liburnya hari Jumat sama hari Senin Oke. liburnya. Bedanya gimana nih Pak? Kenapa sampai memilih pencaksilat atau ada pilihan lainnya nih selain pencaksilat Pak di sini? Olahraganya, Bu? Nggak ada, Bu, cuman ini aja. Oke, bedanya dengan yang lain apa sih Pak? Gerakan-gerakannya Iya, Pak, gerakan. untuk melatih fisik
Ya kan pemanasan dulu gitu Bu, supaya melatih fisik supaya kuat gitu. Langsung udah pemanasan baru mulai jurus gitu Bu. Oke, ini sudah latihan semuanya Udah dikasih pemanasan tadi. sampai membuat belah Oh bata-bata belum gitu Pak. belum Oh, nyampe belum. Bu. Belum ya Pak ya. Belum Kira ada nyampe, iya. tahapan-tahapannya gitu. Iya pasti ada tahap-tahapan. Oke. Ini kan baru permainan tangan gitu. Belum main itu apa, main golok atau main Wah, tongkat seru banget gitu. gitu ya Pak. Pakai Iya. main golok juga tuh Pak pelatih. Iya, iya, Pak, iya. manfaat kita latihan pencaksilat apa? Manfaatnya supaya sehat badannya Bu. Sehat badannya. Iya. Untuk supaya- melindungi diri juga ya Pak ya. Iya, Itu betul, pentingnya. betul, Oke, iya. kita lihat lagi latihannya yuk. Setelah tadi kita berkeliling di Desa Ender terkait dengan potensi yang dimiliki Desa Ender ini, saya mau tahu nih di kepemimpinan Bapakku Iwan Sopwan ini apa sih program yang ingin Bapak kembangkan untuk bisa memajukan Desa Ender ini, Pak Ku? Yang pertama tentu di bidang olahraga ya. Kenapa? Karena harapan saya memajukan pemuda Desa Ender di arah yang lebih baik, di arah yang lebih positif daripada mereka mempunyai kegiatan yang tidak kami harapkan. Salah satu diantaranya adalah geng motor Oke. yang sekarang sedang marak. Terus Olahraga itu apa tuh Pak? olahraganya seperti sepak bola, Sepak bola. itu yang Oke. diutamakan. Ada lahan itu kita lewat juga ya Pak? Itu Ya. lapangan sepak bolanya dimaksimalkan. Ya. Dengan adanya apa tuh Pak? Yang Pelatihan? sekarang sedang dikembangkan itu sudah mulai adanya SSB, Oke, sekolah sepak bola. sepak bola. Dan fasilitas dari sepak bola sedang kami bangun pakai dana desa. Kami maksimalkan, walaupun untuk tahun ini belum maksimal karena tahun ini hanya scraping saja, scraping lalu dilindes pakai fibro. Oke. Nah, setelah kelihatan ternyata belum maksimal untuk lapangan ini. Kemungkinan di tahun depan, insya Allah lapangan akan diuruk pakai tanah merah yang nantinya akan menjadi maksimal untuk olahraga di bidang sepak Oke, tapi bola. SSB-nya sudah berjalan. Sudah berjalan Sudah, hampir satu sudah tahun. latihan juga ya Pak ya. Sudah latihan. Respon dari pemuda di sini bagaimana Pak? Sangat luar biasa. Ibu-ibu, Peminatnya berarti orang tinggi. tuanya pun sangat mendukung sekali adanya persepak bolaan karena kebetulan diketuai oleh anak saya. Usianya masih 16 tahun, masih kelas 2 SMA. Nah, mendapat respon baik sekali dari para orang tua yang mana yang dulu anak ini pemalu, dulu anak ini malas, sekarang setelah adanya SSB, alhamdulillah tepat waktu datang. Sekarang sudah ada sekitar di atas 50 peserta. Wow, responnya tinggi ya Iya, Pak ya. lumayan. Dan jam terbangnya pun alhamdulillah lumayan. Sudah sampai ke Palimanan, sudah sampai ke Sudah Terancam. ikut kejuaraan? Sudah, kemarin alhamdulillah juara 1 di lapang bola Susukan Lebak. Sudah Juara ada 1. prestasi yang ditorehkan. Mantap. Jadi lebih dikembangkan lagi dengan Lebih ada dikembangkan lagi. untuk perbaikan sarana prasarana lapangan itu ya Pak Aku. Oke, itu untuk olahraga, untuk pembinaan generasi muda juga pemuda di sini. Kemudian di sektor lainnya apa nih Pak Ku? Sektor lainnya kami sedang berfokus di Jalan Usaha Tani JUT, itu bisa masuk di jalan ketahanan pangan. Ketahanan pangan karena dan juga bisa sebagai jalan alternatif menuju Dusun 3 lebih cepat. Yang lebih utamanya lagi bisa digunakan di saat nanti ada haul Kiai Said, itu bisa digunakan sebagai jalan alternatif menuju Pondok Pesantren Gedongan. Yang mana Pondok Pesantren Gedongan di jalan utamanya sangat luar biasa macetnya. Iya. Dengan adanya jalan usaha tani yang sekarang kami bangun, insya Allah akan menjadi jalur alternatifnya. Itu jadi mengurangi kemacetan. Namun untuk sementara ini hanya bisa dilalui oleh motor dulu. Oke, karena mengingat ini setiap tahun digelar ya Pak ya. Setiap tahun digelar. Responnya juga tinggi dari ya, masyarakat. Untuk tahun ini ada TPT dibangun kanan kiri itu sekitar 200 meter. Tahun yang sebelumnya itu ada sekitar 150 meter. Dan masih ada PR lagi sekitar 150 meter lagi untuk di tahun 2024. Gitu. Oke, itu ada lagi kah yang sedang Bapak kejar nih targetnya nih Pak?
yang kami kejar adalah pembangunan balai desa, Pembangunan kantor desa. balai desa. Namun undang-undang yang berlaku ini belum bisa digunakan pakai dana desa. Iya. Ya, jadi seperti kemarin mungkin bantuan dari provinsi kami manfaatkan untuk rehabilitas kantor desa, dan alhamdulillah kemarin saya mendapatkan dari dana bantuan gubernur itu 88 juta kami bangun untuk ruang pelayanan, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi 100%. Untuk Sudah rehab digunakan, iya. kantor desa Kantor gitu ya Pak desa. ya. Waduh, luar biasa nih Bapak. Ngomong-ngomong, mayoritas warga di sini mata pencahariannya apa sih Pak Ko? Di sini berbagai macam, lebih banyaknya itu sebagai nelayan dan petani. Nelayan dan petani. Ah. Tapi di saat ini Pak yang musimnya kurang bersahabat, banyak yang juga beralih profesi. Bagaimana tuh Pak Ko? Musim sekarang kebetulan para nelayan itu di saat ke laut tidak mendapatkan hasil yang maksimal seperti kos yang dia keluarkan. Akhirnya mereka beralih profesi ke budidaya kerang hijau. Hijauan ya? Hijau. Tadi iya, kita juga kerang sempat ya hijau. Pak ya, kerang hijau, budidaya kerang hijau. Oh, oke. Itu. Jadi ini karena itu juga pengaruh cuaca ya Pak ya? Ya, pengaruh cuaca. Tapi menghasilkan juga Pak ya budidaya kerang hijau itu, Pak Ko? Bagus. Bagus juga? Lumayan. Mantap. Harapan ke depannya bagaimana Pak dengan adanya potensi yang dimiliki Desa Ender, masyarakatnya juga dari hal perekonomiannya, semuanya lebih meningkat lagi, apalagi khususnya nih harapan dari Pak Ko? Harapan dari saya ya dengan adanya kesempatan atau seperti kerang hijau itu menjadi suatu harapan meningkatnya perekonomian khususnya para nelayan. Dan kebetulan di kerang hijau itu bukan hanya nelayan, kita orang-orang darat pun bisa untuk membudidayakan kerang hijau. Iya. Sehingga warga Ender yang dari darat pun ada juga yang budidaya kerang hijau dan hasilnya pun lumayan memuaskan. Jadi banyak potensi dimiliki di Desa Ender ya Pak ya? Banyak. Oke, yang tadi juga kita sempat jalan-jalan ke Mangrove Ender. Semoga nanti cepat ya Pak, Iya. ada treknya itu Pak. Mudah-mudahan dapat bantuan itu. Apa Harapan. wisata Bahari Ender? Iya. Itu Wisata keren ya Pak ya? Keren. Itu bisa meningkatkan juga PAD desa. Ya, betul. Itu sukses selalu nih Harapan. buat aku dengan program-program yang dimiliki di Desa Ender ini. Semoga masyarakatnya juga bisa lebih sejahtera lagi ya Pak ya. Amin. Oke, ada pesan apa lagi Pak? Bagaimana Pak? Bagi penutup nih Pak? Cukup. Cukup? Cukup. Oke, yang pasti Terima kasih. sukses. Terima kasih juga. RCTV.